Puji Tuhan, selamat sore. Tidak ada yang menjawab. Ya udah, jangan ke saya, ke sebelah kiri kanannya katakan selamat sore, senang ketemu dengan Anda. Wah, hari ini hari yang luar biasa. Kalau kita sampai di pertengahan tahun ini, bisa dibilang seperti itu ya. Ini adalah bulan yang ke-6, minggu di tengah-tengah bulan ini. Jadi kita percaya kita sudah selesaikan satu bagian dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2024. Karena itu jangan menyerah, selalu ada harapan, esok pasti akan jadi lebih baik. Amin. Ya, harapan kita di dalam Tuhan. Harapan kita bukan di investasi, saham, apalagi judi online. Ya, Bapak Ibu, pemerintah kita sedang gencar-gencarnya untuk melawan hal ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara Jemaat Mahanaim tidak ada yang terlibat di situ. Amin. Kalau ada yang terlibat, bertobat. Katakan sebelah kiri kanannya, bertobat. Ya. Dia bukan berarti dia judi online ya, bukan berarti demikian. Baik, Bapak Ibu, catatan khotbah saya akan ada di alamat web yang ada di depan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya koneksi kepada internet, Anda bisa connect ke situ dan melihat catatan khotbahnya. Tidak terlalu banyak referensi, tetapi kalau hal ini akan membantu Anda, sure, Anda bisa akses dan kemudian baca atau catat dari alamat web itu. Dan sepanjang bulan ini kita bicara tentang keluarga. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang keluarga. Saya berpikir mengenai satu hal tentang keluarga, yaitu kemampuan yang saya dulu waktu sebelum berkeluarga berpikir ini mungkin gunanya untuk bermain musik gitu ya, atau bermain perkusi. Ya, saya ambil kursi di sebelah sini untuk kemudian menunjukkan kepada saudara kira-kira seperti apa yang saya lakukan dulu pas lagi sebelum berkeluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara semua duduk kan, jadi Anda juga bisa meniru apa yang saya lakukan. Bapak Ibu pernah nggak sih melakukan hal seperti ini? Bisa? Bisa nggak? Sebelah kanan saudara, tangan saudara kemudian menepuk, kemudian yang sebelah kiri, bisa? Biasanya ada yang nggak bisa tuh, ya kan? Aduh, iya. Ya, kemudian diganti-ganti, gitu. Ya, ya, ini permainan dulu zaman SD. Ya. Saya nggak ngerti gunanya ini apa, gitu. Saya pikir untuk ngedrum, karena kan orang ngedrum biasanya sebelah kiri, kanannya mereka butuh beat yang berbeda. Tetapi kemudian setelah saya punya anak, saya baru menemukan, apakah bisa di setel? Kurang lebih akhirnya kemampuan saya yang satu nempok pantatnya, yang satu ngelus kepalanya. Ya, saya baru sadar, oh itu rupanya gunanya. Ya, jadi ketika anak saya sekarang usianya 11 bulan, hampir 1 tahun, beberapa hari lagi, rupanya berguna juga. Ya, untuk rekan-rekan yang belum berkeluarga, ya mungkin ini sekedar iklan juga untuk saudara supaya bisa menepuk anak saudara seperti itu. Oke, kita masuk saja. Hari ini kita akan belajar dengan tema keluarga, tetapi judulnya adalah cinta bukan sekadar. Cinta bukan sekadar. Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, Anda bisa buka Alkitab Saudara di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kami menyiapkan tema
untuk pelajaran dasar, kami ada materi sebenarnya yang sudah juga dibagikan di pelajaran baptisan dan lain sebagainya, tapi kami ingin menguatkan sekali lagi. Ya, jadi coba kita baca Efesus 2 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kalau kemudian kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang percaya yang kemudian kita sebut sebagai gereja, yang kita sebut sebagai orang-orang Kristen, eklesia kalau dalam bahasa di Perjanjian Baru, maka sebenarnya kita masuk ke dalam sebuah keluarga. Anda bukan member, Anda bukan anggota klub. Tentu saja kita punya keanggotaan jemaat, tetapi toh kami berusaha membuat itu seperti keluarga. Disebut kartu keluarga jemaat. Kalau Bapak Ibu Saudara belum punya kartu keluarga jemaat, minta ke staf, ya, minta ke kami. Ya, supaya kemudian kami juga lebih mudah untuk bisa mendata dan nanti kemudian menindaklanjuti Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Keluarga, kita masuk ke dalam sebuah keluarga. Sehingga kita tidak bisa memisahkan diri kita bahwa saya masuk ke gereja sebagai a lone ranger atau seorang yang sendirian. Saya mau lakukan semuanya sendirian, jangan ada yang utik saya, jangan ada yang sentuh saya. We are family. Saya nggak tahu keluarga itu sehat atau tidak ya, kalau kemudian setiap anggota keluarganya tidak mau disentuh. Ayahnya nggak mau disentuh, jangan pedulikan saya. Ya. Jangan urusin urusan saya. No. Semua harus saling bersentuhan. Ya, tentu saja kadang-kadang ada friksi, tapi that's family. Ya, itulah keluarga. Betul? Ya, ada anak-anak yang kadang-kadang mengesalkan, ada orang tua yang juga kadang-kadang mengesalkan. Betul ya? Jadi kita bisa melihat hubungan keluarga di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga itu selalu kemudian identik dengan cinta, dengan kasih. Keluarga dibentuk oleh dasar cinta. Bahkan kalau kemudian kita lihat di dalam firman Tuhan, mulai dari awal sampai akhir, itu benang merahnya adalah tentang cinta, kasih. Misalnya kita fokus saja ke kitab Kejadian, kita bisa lihat bahwa itu dimulai dengan cinta Adam dan Hawa. Ya. Bukan Adam dengan Adam kan, betul? Atau Hawa dengan Hawa. Ya. Posisi gereja kita jelas mengenai hal ini. Kita percaya tentang hubungan pasangan lawan jenis. Ya. Kemudian kalau kita masuk ke Wahyu, bukan berarti kita lupakan Keluaran sampai Yudas ya, tetapi maksud saya kalau kita lompat ke yang paling belakang, kita bisa melihat di situ ada cinta antara Yesus mempelai laki-laki dengan gereja mempelai perempuan. Jadi kita lihat cinta itu menjadi sesuatu yang jadi benang merah yang menghubungkan keseluruhan kisah di dalam firman Tuhan. Jadi apa yang kita percaya, apa yang kemudian kita rayakan setiap minggu dengan berkumpul di tempat ini adalah kita sedang merayakan cinta. Merayakan kasih Allah kepada kita. Dan inilah yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena cinta Allah itu cinta yang tidak berkesudahan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ketika kata cinta kemudian disebutkan, saya berpikir apa yang pertama kali kemudian muncul di dalam pikiran kita.
Apakah kemudian orang-orang muda, karena biasanya ibadah raya 3 itu penuh atau lebih banyak orang mudanya, berpikir sesuatu yang referensinya di film romantis ya, kita bikin romantis gitu kan katanya, anak-anak muda lagi suka sekali untuk segala sesuatu yang halnya romantis. Apakah itu cinta? Atau kemudian ketika saudara lebih dewasa, lebih berpengalaman, kemudian Anda belajar bahwa cinta itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Ada yang ditolak, ada yang diputuskan, ada yang ditinggalkan, ada yang digantung. Saya bingung nih, digantung nih maksudnya apa. Ada yang mungkin bahkan Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami hal-hal yang cukup ekstrim. Ya, Anda ditinggalkan oleh pasangan Anda, atau bahkan ada beberapa dari kita yang mengalami perceraian. Saya bukan bilang bahwa gereja ini kemudian menghalalkan atau kemudian kita menjadi tempat di mana perceraian itu bisa dilakukan di gereja ini, tidak. Gembala jelas mengenai hal itu. Tetapi kalau Anda tetap mengalami hal itu, gereja pun tetap terbuka untuk kemudian membimbing Bapak Ibu Saudara yang mengalami hal-hal ini. Untuk kita yang lebih dewasa, mungkin cinta itu kemudian menjadi sesuatu yang menyakitkan. Ya, kita punya tim konseling, nanti saudara lihat juga di Mahanaim News, untuk kita berbicara mengenai hal ini. Kita percaya gereja adalah tempat di mana semua orang berhak datang. Ya, jadi tidak ada orang yang ditolak di gereja. Bapak Ibu Saudara boleh cerita kepada kami mengenai apapun, termasuk tentang pengalaman cintamu. Ya, asal jangan menggoda staf-staf yang di sini. Ya, banyak staf-staf di sini yang masih single soalnya. Bapak Ibu Saudara, banyak alasan yang membuat seseorang itu kemudian memiliki definisi yang berbeda mengenai cinta. Tadi sore ya, ini masih sore. Ya, ada rekan-rekan dari House of Freedom yang kemudian bergerilya, mereka berusaha untuk minta tolong kepada jemaat, aktivis, hamba Tuhan yang datang mengenai pendapat mereka. Cinta itu apa? Ya, ada saudari Andini dan saudari Yoke yang membantu di situ. Nanti saudara bisa maju ke depan ya, kalau memang enggak keberatan, Anda bisa bawa juga hasil survei dari rekan-rekan muda ini. Nah, kalau ada satu grup musik yang Bapak Ibu Saudara mungkin tahu gitu ya, ini sudah sedikit oldies ya, karena saya anak tahun 2000-an. Jadi ini grup yang dulu tahun 2000 mengeluarkan sebuah album yang cukup fenomenal, terjual 1,7 juta kopi. Namanya adalah Dewa. Nah, mereka menciptakan, atau setidaknya pentolan mereka menciptakan sebuah lagu, judulnya lagu Cinta, ya, ciptaan Dhani Ahmad Prasetyo. Nah, kemudian disebutkan di dalam lirik itu, saya nggak tahu apakah di sini ada anak 2000-an, mungkin Anda masih ingat dengan kisah di dalam lagu ini. Ini lagu yang buat saya bagus, gitu ya. Tapi nggak mungkin kita bawa di gereja kan, penyembahan gitu. Aku jatuh cinta, gitu kan nggak bisa. Nah, di salah satu liriknya kemudian dia katakan demikian. Tak seperti dulu, kali ini dia merefer kepada cinta, ada pengorbanan. Dia bilang, wah, mereka baru ngerti bahwa cinta itu harus berkorban. Di dalam firman Tuhan sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu bahwa cinta itu dibuktikan dengan pengorbanan. Karena begitu besar kasih Allah. Begitu besar cintanya Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ada sesuatu yang dikorbankan ketika saudara berkata tentang cinta. Karena itu, kalau ada cinta dan kemudian tidak ada korban, kita
Tak bisa percaya dengan hal itu. Lucunya mereka baru sadar, kali ini ada pengorbanan. Nah menariknya kemudian mereka juga mengatakan bahwa cinta itu bukan sekedar kata-kata indah. Itu bukan sekedar kata-kata indah. Lalu apa sih sebenarnya cinta? Udah dapat belum ininya? Hasilnya. Bring it. Ya, bawa aja ke depan. Andini, Jochebed. Dia kemudian berkata bahwa cinta itu bukan sekedar buayan, belayan, peraduan. Untuk Anda yang suka dengan puisi dan lain sebagainya, mungkin Anda pikir, ini terlalu puitis. Tapi sebenarnya itu jelas mengacu pada apa? Nah, mereka ini berhasil membawa hasil satu di sebelah kanan saya, satu di sebelah kiri saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Yang di sebelah kanan itu cinta adalah perasaan. Kemudian di sebelah kirinya cinta adalah pengorbanan. Coba dibuka. Dan ternyata jemaat Mahanaim setuju, sepakat, mayoritas bahwa cinta itu adalah pengorbanan. Ya. Ada sih yang bilang perasaan kan nggak salah itu. Karena secara etimologi, secara definisi memang seperti itu. Kita berharap teman-teman Hof kita ini kemudian mereka bisa mendefinisikan cinta karena mereka sekarang di dalam fase untuk itu. Kami rekan-rekan di tim pastoral berpikir gimana ya supaya kemudian dari setiap jenjang pelayanan baik P-Kids, Hof, crossover ya, anak-anak, remaja, pemuda, semua mereka memiliki cara pikir yang benar tentang cinta di dalam kehidupan mereka. Boleh enggak Anda tutup mata sebentar kita doain remaja-remaja kita. Kalian bisa mewakili ya? Oke lah ya, enggak apa-apa. Enggak ada cowok di sini, saya cowok karena saya masih remaja mungkin ya. Kita doain buat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk remaja-remaja yang ada di Mahanaim. Tuhan tolong mereka untuk mereka memahami cinta yang sebenarnya. Jangan bawa mereka kepada hal-hal yang menyesatkan. Biarlah mereka memahami cinta yang sesungguhnya menurut firman Tuhan. Dan selama mereka ada di sini, biarlah mereka dibimbing dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menemukan cinta yang sejati di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan buat teman-teman Hof. Thank you. God bless you. Cinta adalah pengorbanan. Kita sadar mengenai hal itu, tetapi kadang-kadang mungkin kemudian kita lupa untuk melakukan hal itu. Nanti kita akan belajar semakin dalam mengenai hal itu. Kembali lagi kepada lirik yang tadi. Cinta bukan buayan, belayan, peraduan. Ini adalah sebenarnya mengacu kepada kontak fisik atau hubungan seksual. Jadi terjemahan bebas dari lirik ini, cinta itu bukan sekedar kontak badani. Teman-teman P-Kids harus tahu ini, teman-teman Hof harus tahu ini, teman-teman crossover harus tahu ini, orang tua harus tahu mengenai hal ini. Gimana kita ngajarin mereka kan? Kalau kemudian kita membiarkan mereka untuk dieksploitasi tubuh mereka. Meskipun Bapak Ibu Saudara kita harus mengakui bahwa kita pernah bersalah mengenai hal ini. Kalau mengacu kepada khotbah Bapak Gembala, ya, secara sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, kemudian kita bersalah mengenai hal ini, mengenai seksualitas. Setidaknya kalau kita melihat khotbah tentang bijak menggunakan pedangmu yang disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa waktu lalu, kesalahan itu bisa terjadi dari level pikiran, bayangkan, level pikiran
sampai ke level tindakan. Ya saya nggak berani klaim 100%, tetapi most of us, sebagian besar dari kita pernah bersalah di hal ini. Mungkin Anda bilang, enggak, gua enggak. Oke, that's good for you. Anda berhasil menyucikan dirimu sehingga dari pikiran pun Anda nggak pernah bersalah mengenai hal ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui bahwa kita harus bisa menjaga diri kita ke depannya. Kalau kita pernah bersalah di belakang, maka kita bertobat untuk tidak melakukan hal yang sama. Jangan sampai kemudian kita sampai kepada prinsip yang salah. Prinsip yang salah itu seperti ini. Ya, kalau mikir aja udah berdosa, nanti ya Bapak Ibu Saudara baca atau dengar lagi khotbah Bapak Gembala tentang bijak menggunakan pedang. Termasuk itu adalah pikiran kita. Kalau kemudian kita berpikir, lah kalau mikir aja salah, mending dilakuin. Benar gak sih? Ada gak sih orang berpikir seperti itu? Atau Anda dulu berpikir seperti itu? Lah kalau saya berpikir aja udah dosa, ya mending sekalian dosanya dikerjain aja. Bukankah itu sebuah pemikiran yang fatal, yang salah? Karena saudara gak pernah kan melemparkan tubuh Anda ke dalam api hanya untuk merasakan panasnya api. Oh, you learn. Panas, gak mau lagi. Lempar, wah terbakar. Jadi jangan kemudian menjadi firman Tuhan berkata orang-orang yang bodoh. Ini bukan saya yang bilang, orang-orang yang bodoh. Dan kita bisa semua. Tidak ada yang imun mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudara, ironi dari apa yang kemudian tadi saya sampaikan mengenai lagu cinta yang ditulis oleh Dewa adalah penulisnya kemudian ternyata dia jatuh hati kepada wanita lain yang bukan istrinya saat itu. Kalau Anda tahu dan cukup update mengenai gosip tahun 2000-an. Dia jatuh, jadi kemudian jadi kabur yang dia bilang cinta itu butuh pengorbanan. Karena akhirnya dia kemudian jatuh kepada orang lain. Ya, semoga tidak ada juga dari Anda yang sedang berpikir untuk hal itu. Ya, oke. Setia dengan istri masa mudamu katanya. Maksudnya ketika Anda sudah sekian puluh tahun menikah, tetap setia dengan istri yang dulu Anda pernah nikahi. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang membuat kemudian kita nggak bisa memakai referensi dunia, kita memakai kebijaksanaan dunia, memakai filosofinya dunia untuk mendefinisikan cinta. Kita harus kembali ke Alkitab. Ada satu hal lagi yang selalu saya ulang-ulang. Bahwa dunia selalu mendefinisikan cinta itu dengan hubungan seksual seperti yang tadi disebutkan di lirik itu. Sebenarnya bukan seperti itu. Karena di dalam bahasa Inggris ada istilah making love. Sebenarnya yang mereka maksud adalah hubungan seksual. No, there is no love in it. Dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena itu adalah hubungan yang dikuasai oleh nafsu. Setelah kita ada di dalam koridor pernikahan, maka kemudian yang nafsu itu kemudian bisa diarahkan dengan benar. Tetapi di luar itu, maka kemudian itu adalah sesuatu yang salah. Dan dunia ajarkan itu melalui film. Dunia ajarkan itu melalui drama, melalui pembicaraan-pembicaraan, melalui lagu-lagu. Kita harus berhati-hati dengan hal ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kemudian kita melihat kembali ke Alkitab, kita nggak bisa andalkan cinta itu dari musik atau dari film. Oh kalau di film bisa kok kayak gini. Nah. Kembali ke Alkitab. Ya, kita kembali ke Alkitab. Bahwa mengasihi, khususnya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, termasuk tentunya mengasihi keluarga, itu lebih besar atau lebih berat daripada sekedar berkorban harta.
Hal ini sebenarnya disampaikan di Markus. Coba Bapak Ibu Saudara buka. Markus pasal yang ke-12 ayat 32 sampai 33. Markus 12 ayat 32 sampai 33. Dikatakan demikian. Ada seorang ahli Taurat yang bercakap-cakap dengan Yesus, kemudian dia berkata, "Tepat sekali guru," ayat 32. "Benar katamu itu bahwa Dia Esa," ya, Allah itu Esa, "dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Ayat 33, "Memang mengasihi Dia dengan segenap hati," mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban lainnya. Sudah bisa melihat ya, kasih itu levelnya lebih tinggi daripada sekedar kemudian kita mengeluarkan harta kita. Rekan-rekan kita beberapa hari, besok ya, mereka akan merayakan hari raya korban. Berlomba-lomba, ada yang 700 kilo, ada yang berapa ratus kilo. Mereka melakukan itu, tetapi percayalah sebenarnya mengasihi Allah, mengasihi sesamamu, itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada sekedar kita mengeluarkan harta kita. Dan ini yang kemudian diuji di dalam gereja ini kan. Bagaimana Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamamu. Kalau Anda nggak peduli dengan sesamamu, kemudian Anda berkata yang penting saya di sini hanya ingin mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana kemudian kita menggenapi ayat yang barusan kita baca? Kita mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Kita mengasihi sesama kita dengan kita mengasihi Tuhan. Cinta adalah pengorbanan. Cinta bukan jalan untuk mendapat kesenangan semata. Jadi kalau Anda berpikir bahwa cinta itu enak ya, menyenangkan. Ya, ada sisi menyenangkan ya karena ada perasaan kita dan secara fisik, ya, secara fisiologis katanya ada hormon yang dikeluarkan ketika kemudian kita memiliki perasaan cinta. Sehingga kemudian kita menginginkan hal itu terus. Tetapi ketika saya dulu kuliah, sempat kuliah S2 di Australia, saya lupa ini datanya di mana. Katanya setelah 2 tahun, hormon yang menguasai seseorang ketika dia mencintai, kemudian memutuskan untuk menikah, itu akan menurun. Jadi kalau kita mengandalkan perasaan kita dalam hubungan rumah tangga, kita nggak bisa. Kalau kita mengandalkan perasaan kita dalam hubungan kita di dalam gereja ini, nggak bisa. Karena kita butuh pengorbanan. Rekan-rekan muda, cinta itu bukan seperti film romantis. It could be romantic, but you need to sacrifice. Kita harus mengorbankan untuk kemudian membuktikan cinta itu. Cinta yang berasal dari kata Sanskerta, ya, Sanskerta. Dan kasih, ya, asal katanya itu dari kata Jawa kuno. Cinta itu Sanskerta, kasih itu dari bahasa Jawa kuno. Itu secara etimologi, secara asal kata itu melibatkan pikiran dan perasaan seseorang. Ada pikiran dan perasaan yang kita curahkan ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai. Tetapi ingat, cinta adalah suatu pilihan. Cinta itu suatu pilihan. You choose. Anda memilih untuk mengasihi pasanganmu. Anda memilih untuk mengasihi anakmu. Anda memilih untuk mengasihi keluargamu.
Anda memilih untuk bertahan di dalam keluarga rohani di tempat ini. It's a matter of choice. Kalau hanya mengandalkan perasaan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus akan memilih untuk cawan penderitaan salib itu lalu daripada dirinya. Kalau gembala tadi sampaikan di pagi hari, tidak ada perjamuan ini. Kalau kemudian Yesus memilih perasaannya. Karena kalau kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-39, Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti. Bahwa dia berkata, kalau bisa Bapak, cawan ini lalu. Tetapi di sini loh, cinta itu adalah pilihan. Yesus berkata, tetapi kehendakmu yang jadi. Yesus begitu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara. Semua kita. Saya dikasihi oleh Yesus. Dia berpikir, dia memilih, saya akan mengikuti kehendak Bapa, meskipun itu harus menyakitkan. Dan itulah esensi dari cinta yang adalah pengorbanan, yang adalah sebuah pilihan. Kalau kemudian kita mau terapkan itu di dalam kehidupan keluarga, ini ayat yang sering diangkat sepanjang bulan ini. Kolose, pasal yang keempat, ayat 18, ayat yang ketiga ya. Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 22. Kolose, pasal yang ketiga, ayat 18 sampai 22. Saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pilihan untuk tunduk, pilihan untuk mengasihi, pilihan untuk tidak berlaku kasar, pilihan untuk taat, pilihan untuk tidak menyakiti, pilihan untuk takut akan Tuhan. Itu semua adalah pilihan. Kita memilih untuk melakukan itu. Kalau kita mencintai, mengasihi suami kita, pilihlah untuk tunduk. Sulit. Karena itulah cinta. Cinta itu berkorban. Kalau Anda nggak mau berkorban, pasti nggak akan selesai. Pasti sudah hancur itu rumah tangga. Betul ya? Orang-orang yang di berita kemudian dikatakan mereka mengambil pilihan untuk berpisah, alasannya pasti ketidakcocokan dalam rumah. Saat Anda menikah, itu sudah ada tidak cocokan. Tapi kenapa kita menikah adalah karena kita mencintai. Karena kita rela berkorban. Karena saya memilih kamu untuk menjadi pasangan saya. Kalau kita mengasihi istri kita, pilihlah untuk tidak berlaku kasar. Kekerasan itu bukan terjadi secara fisik, tetapi juga secara verbal. Dan itu adalah pilihan bapak-bapak untuk tidak menyakiti istri kita. Jika kita mengasihi orang tua kita, pilihlah untuk taat kepada dia. Seperti yang saya katakan, gak ada orang tua yang sempurna. Tetapi Anda memilih untuk mengasihi mereka, karena mereka adalah alat Tuhan untuk kemudian menghadirkan Anda di muka bumi. Anda bisa berkata, oh aku gak mau. Aku gak mau hadir di muka bumi ini. Kalau Tuhan izinkan, itu adalah rencana Allah di dalam hidup. Kita gak bisa berkata bahwa Tuhan salah membiarkan saya lahir di dunia ini. Ayub pernah berkata seperti itu. Di tengah
kekalutan dirinya. Tapi kemudian dia sadar bahwa Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Pilih untuk tidak menyakiti kalau kemudian kita mengasihi anak kita. Dan jika kita mengasihi orang yang berkuasa di atas kita, tuan kita, superior kita, atasan kita, orang yang kita hormati, maka pilihlah untuk menaati mereka seperti kita takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak mari lihat Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Kemudian kita lihat ada ayat 17 yang mengawali ayat 18 sampai 22 dan ada ayat 23 yang mengakhiri ayat 18 sampai 22. Dan dari dua ayat itu saudara bisa lihat bahwa fokus kita haruslah Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengasihi dengan perasaan. Karena kita mengasihi dengan, ya kalau aku suka aku akan mengasihi dia. Kalau dia bertindak baik aku akan mengasihi dia. Tetapi ketika kasih itu adalah pilihan, aduh sulit sekali. Ketika kasih itu adalah pengorbanan, aduh sulit sekali. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, ingat, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amen. Ingat kasih-Nya yang diberikan melalui tubuh-Nya yang terpecah, melalui darah-Nya yang tercurah. Supaya kemudian kita bisa mengasihi keluarga kita, mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anakmu, mengasihi orang tuamu, mengasihi atasanmu, mengasihi keluarga rohanimu. Mari kita memandang Dia yang terlebih dahulu mengasihi